Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Rahmatika Mary Aisyafni. Pada pertemuan ke-6 ini, saya akan membahas tentang strategi penguatan loyalitas pelanggan melalui integrasi ekuitas merek dan kualitas layanan Perspektif manajemen jasa kontemporer. di pasar yang makin kompetitif dan serba cepat kayak sekarang. Loyalitas pelanggan itu adalah aset banget buat perusahaan. Karena sekarang tidak gampang untuk ngedapetin pelanggan baru. Makanya kita harus fokus sama yang sudah ada. Nah, buat bikin merek kita tetap setia, kita harus bikin pelanggan ngerasa punya ikatan emosional sama merek kita sendiri, yang didukung sama ekuitas merek dan kualitas layanan yang lebih tepat. Ngomongin ekuitas merek, itu seperti nilai tambah yang dimiliki sebuah merek. Ada beberapa elemen penting kayak loyalitas, awareness, persepsi kualitas, sama asosiasi positif di memori pelanggan. Ada dua model terkenal, yaitu ada AAKR dan juga Keller. Kalau AAKR lebih ke aset dan loyalitas merek, sedangkan Keller bikin piramida dari bawah ke atas, dari identitas merek sampai ke hubungan emosional yang dalam. Kualitas layanan. Nah, karena produk jasa itu tidak terwujud dan tidak bisa dilihat langsung, kualitas layanan jadi patokan utama buat pelanggan. Makanya model service call ini pakai 5 dimensi utama, seperti reliabilitas, jaminan bukti fisik, empati, sama respon cepat. Dimensi ini penting banget buat mengukur seberapa baik layanan yang kita kasih. Hubungan kualitas, ekuitas, dan loyalitas. Ketiga hal ini saling berkaitan, kayak rantai yang saling memperkuat. Kalau layanan kita bagus, pelanggan akan ngerasa puas dan percaya sama merek kita, yang akhirnya bikin mereka makin setia. Jadi kualitas layanan itu kayak fondasi awal, lalu membentuk persepsi positif, dan akhirnya bikin pelanggan tetap loyal dan bahkan jadi advocate. Di kasusnya contoh dari industri kosmetik kayak Maybelline, mereka udah buktikan kalau ekuitas merek dan kualitas layanan itu berpengaruh besar ke kepuasan sama loyalitas pelanggan. Di Gojek, inovasi dan interaksi yang bagus sama pelanggan bikin mereka makin setia. Di pengiriman kayak PT Pos Indonesia, persepsi tentang warisan merek dan distribusi yang efisien jadi kunci. Bahkan di FMCG kayak Wafer, Tenggo, distribusi yang lancar dan promosi yang tepat bikin pelanggan tetap loyal. Selanjutnya ada strategi penguatan loyalitas, di mana caranya biar loyalitas makin kuat. Pertama, kita harus bikin pengalaman pelanggan yang positif dan personal, kayak kasih diskon ulang tahun atau akses awal produk. Kedua, jaga transparansi dan kejujuran biar pelanggan percaya. Ketiga, bikin program loyalitas yang nggak cuma poin-poin doang, tapi juga kasih nilai tambah dan koreksi emosional. Terakhir, pakai teknologi buat memudahkan dan pantau terus kinerja kita. Kesimpulannya, intinya buat ningkatin loyalitas itu nggak cuma soal pelayanan aja, tapi harus nyatuin operasional sama hubungan emosional. Kalau keduanya sejalan, pelanggan bakal tetap setia dan bahkan jadi duta merek kita. Terima kasih banyak untuk video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.